Syuhada dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Baiklah, pada kali ini saya akan membawa teman-teman sekalian yang menonton untuk mengunjungi museum negeri yang ada di Sumatera Utara. Baiklah, langsung saja ke video.
Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara diresmikan tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yosef. Namun peletakan koleksi pertama dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, tahun 1954 berupa makara. Oleh karena itu, museum ini terkenal dengan nama Gedung Arca. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara terletak di Jalan HM Joni nomor 15 Medan. Jarak dari Bandara Udara Kolonial sekitar 3 km dan dari Pelabuhan Laut Belawan sekitar 25 km. Sedangkan dari pusat pemerintahan kantor Gubernur Sumatera Utara berkisar 3 km. Bangunan museum berdiri di atas lahan seluas 10.468 meter persegi. Terdiri dari bangunan induk 2 lantai yang difungsikan sebagai ruang pameran tetap, ruang pameran temporer, ruang audiovisual atau ceramah, ruang kepala museum, tata usaha, ruang seksi bimbingan, perpustakaan, ruang mikrofilm, ruang komputer, serta gudang. Secara arsitektur, bentuk bangunan induk museum ini menggambarkan rumah tradisional daerah Sumatera Utara. Pada bagian atap depan dipenuhi dengan ornamen dari etnis Melayu, Batak Toba, Simalungun, Karo, Mandailing, Pakpak, dan Nias. Berdasarkan koleksi yang dimiliki, Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara dikategorikan sebagai museum umum. Sebagian besar koleksinya berasal dari daerah Sumatera Utara, berupa benda-benda peninggalan sejarah budaya mulai dari masa prasejarah, klasik pengaruh Hindu-Buddha, Islam, hingga sejarah perjuangan masa kini. Sebagian lainnya berasal dari beberapa daerah lain di Indonesia dan dari negara lain seperti Thailand. Hingga tahun 2005, Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara menyimpan kurang lebih 6.799 koleksi. Berikut akan diuraikan koleksi museum ini. Yang pertama, masa prasejarah. Sejarah geologi mulai terbentuknya alam semesta, pergeseran benua, dan pulau Sumatera. Sejarah alam mengenai migrasi manusia, sebaran flora dan fauna, juga mengenai kehidupan prasejarah. Koleksi yang ditampilkan meliputi replika hewan khas Sumatera, replika fosil manusia purba, diorama kehidupan prasejarah, serta beragam perkakas prasejarah. Yang kedua, kebudayaan Sumatera Utara kuno. Menampilkan jejak dari peradaban awal masyarakat Sumatera Utara, mulai dari masa megalitik tua hingga masa perundagian. Koleksi yang ditampilkan meliputi temuan budaya megalit seperti peti mati dari batu atau sarkofagus, benda-benda religi berupa patung batu dan kayu, tongkat perdukunan, wadah obat dari gading, serta koleksi naskah Batak kuno yang ditulis pada kulit kayu yang disebut Pustaha Laklak. Yang ketiga, masa kerajaan Hindu-Buddha. Peradaban Hindu dan Buddha menyebar ke wilayah Indonesia seiring dengan berkembangnya perniagaan Asia sekitar abad kedua Masehi. Ruang ini menampilkan koleksi peninggalan agama Hindu-Buddha yang ditemukan di daerah Sumatera Utara. Di antaranya temuan arkeolog dari situs percandian Padang Lawas dan situs kota Cina. Benda koleksi meliputi arca batu, perunggu, pecahan keramik, dan mata uang kuno. Juga sebuah replika candi induk dari Candi Bahal yang pertama. Yang ketiga, masa kerajaan Islam. Ruang Islam menampilkan berbagai artefak peninggalan masa Islam seperti replika berbagai batu nisan dari makam Islam yang ditemukan di daerah Barus, Sumatera Utara, serta nisan peninggalan Islam yang bercorak khas Batak, beberapa Al-Quran, dan naskah Islam tua yang ditulis dengan tangan, serta sebuah replika Masjid Azizi di Medan, tepatnya di Tanjung Pura, Langkat, negeri kelahiran Amir Hamzah. Yang kelima, kolonialisme di Sumatera Utara. Sebelum pemerintah Hindia Belanda masuk dan memerintah di wilayah Sumatera, para pengusaha di Eropa khususnya Jerman telah datang dan membuka perkebunan di Sumatera. Koleksi masa kolonial membawa kita kembali pada masa-masa tersebut, ketika kemajuan usaha perkebunan telah melahirkan Medan sebagai kota multikultur yang kaya, unik, dan menarik,
Koleksi yang ditampilkan meliputi komoditas perdagangan kolonial, alat-alat, dan mata uang perkebunan, foto-foto prasejarah yang langka, model figur kolonial, serta replika dari kehidupan kota Medan tempo dulu. Yang selanjutnya, perjuangan rakyat Sumatera Utara. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, di Sumatera Utara telah tumbuh benih-benih perlawanan terhadap penjajah jauh sebelum kemerdekaan. Ruang perjuangan menceritakan sejarah perjuangan masyarakat Sumatera Utara sejak sebelum 1908 sampai masa revolusi fisik 1945 dan sampai 1949. Juga ditampilkan sejarah perjuangan pers di Sumatera Utara. Benda koleksi meliputi sejarah tradisional dan modern, obat-obatan tradisional, peralatan komunikasi yang digunakan melawan penjajah. Juga ditampilkan lukisan kepahlawanan dan poster propaganda masa perang. Dan yang terakhir, gubernur dan pahlawan Sumatera Utara. Ruang ini menampilkan para pahlawan nasional yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Juga para mantan gubernur yang telah berjasa membangun dan memajukan Provinsi Sumatera Utara. Koleksi berupa foto-foto serta lukisan dari para pahlawan dan mantan gubernur Sumatera Utara.